Apakah Anda lagi pusing ya untuk memenuhi permintaan dosen Anda untuk menulis sebuah paper yang baik, ya, paper akademik atau paper kelas, paper perkuliahan di bangku kuliah, sementara Anda sedang berproses di tingkat strata 1 atau strata 2 dan strata S3, ya. Nah, tentu saya tidak ingin mengatakan bahwa menulis itu adalah pekerjaan yang mudah, tetapi juga saya ingin menekankan bahwa menulis paper akademik itu tidak harus menjadi sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang memusingkan Anda dan kemudian Anda kehilangan keyakinan bahwa Anda sesungguhnya bisa melewati tahapan itu. Kuncinya sederhana, ya, belajar dari mereka-mereka yang telah mengalaminya, bahkan yang memiliki metode-metode yang teruji pada saat mereka berproses dalam pendidikan S1, S2, dan S3-nya. Nah, kali ini saya bermaksud berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana caranya agar menulis paper akademik atau paper ilmiah Anda, paper kelas Anda itu jauh lebih dimudahkan, jauh lebih Anda nanti akan lihat prosesnya bahwa sesungguhnya kalau pendekatan itu dipraktekkan dalam penulisan Anda, saya yakin bahwa sekian persen kesulitan Anda akan teratasi. Dan saya yakin ada banyak guru-guru, dosen-dosen di luar sana yang akan juga membantu teman-teman, dan sudah membantu, bahkan juga yang akan membantu nantinya. Mari kita lihat prosesnya, bagaimana sesungguhnya hakikat menulis paper kelas atau paper akademik. Mari ikuti pada layar yang saya akan rekam ini. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan ya layar ini. Usahakan Anda membuka terlebih dahulu Microsoft Word Anda yang sudah disetting dalam ukuran yang sudah ditentukan oleh kampus atau dalam program studi yang Anda ikuti. Nah, umumnya paper akademik atau paper ilmiah itu ditulis dengan ini bagian kanannya. Bagian kiri 4 cm, bagian atasnya 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. Mudah-mudahan Anda sudah memahami hal itu. Mari perhatikan. Ketika Anda ingin menulis paper kelas, pertama saya ingin menyarankan Anda membuat semacam model atau pendekatan yang saya gunakan. Misalkan seperti ini. Jadi Anda bikin ya di ini Anda bikin beberapa kotak-kotak terlebih dahulu. Ini kotak, ini akan berisi. Ya, saya ganti warnanya. Ya, ini mesti berisi topik ya, topik atau isu. Ya, isu yang akan Anda tulis. Nah, nanti ini akan menjadi judul pada akhirnya. Ya, jadi jangan dibuat judul terlebih dahulu, tetapi topik atau isu saja. Misalkan saya ingin menulis tentang kebijakan. Ya, saya tulis kebijakan PSBB. Nah, ini ya. Jadi saya coba besarkan ini supaya Anda bisa lihat. Saya kasih dia ukuran. Ini Time News Roman. Biasanya paper kuliah itu News Roman. Nah, saya besarkan jadi 14 ya untuk sementara supaya Anda bisa agak kelihatan ini karena kita rekamnya dalam format handphone Anda. Nah, ini ada konsep yang namanya kebijakan PSBB atau kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Ini adalah konsep atau topik yang akan kita tulis. Ya, Anda bisa memilih topik sesuai dengan bidang atau jurusan Anda. Sampai di sini ya, Anda ya harus menulis ini. Anda tidak boleh memulainya tanpa berurusan dengan persoalan konsep ini ya atau topik. Berikut Anda buat ya hal yang sama dengan hal itu. Ya. Buat juga kotak yang sama ya. Nah, di sini Anda ambil kotak lagi. Anda bikin kotak yang agak lebih besar ya. Kira-kira sesuaikan saja dengan ini untuk sementara. Prosesnya sama. Nah, Anda bikin anak panah ya. Anak panah ke bawah ini. Ya. Oke, nah artinya konsep atau isu kebijakan PSBB ini Anda akan turunkan ke bawah ya, menjadi apa yang disebut dengan sini kita masuk wilayah yang namanya deskripsi. Ya,
deskripsi, ya, deskripsi kebijakan, deskripsi topik ya sebenarnya, topik. Jadi Anda nanti lihat di situ, ya sesuaikan saja dengan topiknya, kebijakan PSBB. Nah, ini adalah bagian yang harus Anda ya isi terkait dengan deskripsi topik kebijakan PSBB, ya. Sehingga bisa saja, ya ini intinya ya, bahwa pada bagian ini deskripsi topik artinya Anda menggambarkan secara umum dan secara singkat terkait kebijakan PSBB. Misalkan pemerintah dalam menanggapi, dalam merespon ya wabah ini pandemik COVID-19 ya. Nah, bla 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 bla. Jadi Anda terus, pemerintah dalam merespon wabah pandemi COVID ini pada menerbitkan atau mengeluarkan kebijakan yang namanya kebijakan PSBB. Nah, kebijakan PSBB ini mulai diterapkan pada tanggal ini. Kebijakan ini ya dipandang oleh pemerintah dapat mengatasi atau meminimalisir terjadinya perluasan penularan dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian dari deskripsi topik ya. Setelah ini Anda harus merem ya. Di sini wilayah yang tidak boleh sekali lagi akan masuk mengambil wilayah yang lain yang namanya wilayah critical thinking ya. Saya ajak teman-teman untuk membuat lagi satu lagi yang namanya ini. Nah, buat kolom yang sama lagi ya. Saya turunkan ini supaya agak mudah Anda lihat ini. Ya. Nah, hal yang sama Anda lakukan, bikin lagi pananya. Copy saja, kalau bisa, kalau tidak bisa buat saja ya. Nah, ini Anda turunkan lagi di sini ya. Dari deskripsi topik tadi, Anda mulai masuk ke wilayah yang namanya wilayah ya, yang disebut dengan berpikir kritis ya. Berpikir kritis ya, atau critical thinking. Critical thinking ya. Nah, ini adalah wilayah bagian dari berpikir kritis. Apa yang harus Anda isi pada wilayah berpikir kritis? Berpikir kritis itu adalah wilayah untuk mempertanyakan ya, mempertanyakan. Biasanya wilayah mempertanyakan. Ya, ini masuk wilayah mempertanyakan ya, mempertanyakan atau mempersoalkan. Mempersoalkan apa? Ya, yang dipersoalkan adalah topiknya. Ya, topik kita tadi adalah kebijakan PSBB ya. Nah, misalkan bunyinya seperti ini ya. Setelah Anda melakukan deskripsi di atas terkait dengan pemerintah, ya kebijakan PSBB, pemerintah dalam merespon wabah pandemi COVID menerbitkan atau mengeluarkan yang disebut dengan kebijakan PSBB, ya. Kebijakan PSBB ini diharapkan bisa begini. Nah, kemudian Anda masuk wilayah berpikir kritis ini adalah wilayah yang mempertanyakan atau mempersoalkan terkait dengan topik yang Anda bahas di situ, yaitu kebijakan PSBB. Nah, mari kita lihat, ya. Misalkan Anda mengatakan beberapa pakar memandang bahwa kebijakan ini berpotensi misalkan berpotensi untuk ya menurunkan jumlah ya masyarakat yang terpapar ya, dan seterusnya ya. Misalkan Anda mendengar omongan si A, si B, si C, atau mengutip referensi dari koran, dari tulisan tertentu dan seterusnya, menonton televisi, boleh saja Anda masukkan. Akan tetapi pakar lainnya menganggap kebijakan ini setengah hati, mestinya lockdown, ya, kira-kira begitu ya. Nah, dengan berbagai macam data yang Anda lakukan,
Nah, disinilah Anda boleh menderetkan ya banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa memicu yang namanya problematisasi. Problematisasi artinya mempermasalahkan itu supaya kelihatan nanti bahwa hal itu ya dipandang ada semacam sense of problem ya, ada perasaan kayaknya ada masalah di sini yang harus Anda terangkan, Anda teliti lebih jauh lagi, Anda baca referensinya supaya nanti Anda bisa memberikan penjelasan kepada pembaca Anda terkait dengan persoalan tersebut, potensi persoalan tersebut. Jadi di sini pada bagian berpikir kritis ini adalah tugas Anda adalah orang bilang itu membuat seperti dalang yang sedang menghadap-hadapkan, orang bilang geto-geto ya, apa orang Jawa bilang, saya tidak tahu persis. Jadi bagaimana kalau dalam istilah teater itu bagaimana menghadirkan tokoh antagonis ya, antagonis. Jadi dipertentangkan satu dengan yang lain ya, sehingga muncul percikan-percikan hal yang nantinya akan Anda tulis dengan baik. Jadi intinya di sini sebenarnya berpikir kritis ini adalah bagaimana Anda membawa pernyataan-pernyataan, data-data, bukti-bukti atau apa yang kemudian Anda persoalkan, perhadapkan dengan topik ini. Ingat sekali lagi, ketika Anda menulis dari atas, topik itu tidak boleh Anda lupakan, sebab itulah kaitannya atau cantolan yang Anda harus pikirkan. Oke, kita perhatikan kembali. Setelah proses ini Anda lakukan, nanti bagian pada video selanjutnya saya akan buat ini lebih rinci lagi. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pada bagian ini. Jadi tadi topik, isu, ya, kemudian Anda masuk ke deskripsi topik. Setelah bicara tentang deskripsi topik atau penggambaran secara umum dan singkat terkait dengan apa itu topik Anda, seputaran apa topik Anda kemudian melakukan yang namanya problematisasi atau proses berpikir kritis di sini dalam rangka mempertanyakan dan mempersoalkan topik. Setelah ini, ya saya turunkan ya. Setelah ini Anda buat hal yang sama lagi, Anda buat lagi satu kotak lagi di sini. Ya, kotak ini sama saja prosesnya. Oke. Anda kasih tanda panah supaya Anda tahu ini bisa menuntun Anda ke bawah ya. Bahwa setelah Anda melakukan berpikir kritis, Anda melakukan tahapan selanjutnya yang namanya adalah ya, di sini disebut dengan tesis ya. Tesis atau pernyataan yang ya, menegaskan apa masalahnya ya, yang nanti bisa saja ini ditambahkan dengan rumusan pertanyaan Anda, rumusan pertanyaan yang akan dijawab nantinya, dijawab ya. Jadi ini bagian tesis pernyataan. Tesis pernyataan ini ditangguk atau didapat dalam proses yang namanya problematisasi atau berpikir kritis Anda di sini dengan mengajukan beberapa referensi, beberapa data-data atau kutipan-kutipan yang meyakinkan bahwa ada hal yang perlu diperjelas lebih jauh lagi dari topik kebijakan PSBB ini. Nah, kemudian Anda mengatakan, misalkan tesis itu bisa bernada positif, bisa bernada negatif, bisa sifatnya seperti ini, misalkan bahwa kebijakan PSBB ya merupakan kebijakan yang tepat di era wabah COVID-19 ini, atau kemudian tesis ini kebijakan ini menjadi sebuah kebijakan yang akan menimbulkan masalah lain ya, akan menimbulkan masalah yang lebih berbahaya lagi atau apapun Anda sebutkan di situ. Nah, di sini tapi ingat bahwa tesis di sini dia sifatnya sangat sederhana atau singkat ya, padat. Jadi semacam perasaan itu. Nah, di sini kalau sudah Anda melakukan tesis, maka satu langkah lagi, ingat yang saya katakan tadi, tesis, dan kemudian Anda bisa ya menambahkan dengan rumusan pertanyaan yang akan dijawab. Misalkan ya, bagaimana pelaksanaan PSBB di Indonesia ya, atau di daerah,
atau apapun Anda silakan pilih ya, bervariasi sesuai dengan ya di sini sesuai dengan problematisasi ya proses berpikir kritis Anda di bagian ini. Dan setelah Anda dapat bagian itu, kita masuk pada bagian terakhir. Pada bagian terakhir di sini adalah ya buat kotak yang sama, prosesnya sama. Ya, sekali lagi prosesnya sama, yaitu oke, kita ambil panahnya dulu. Ya, panahnya ke bawah. Jadi dari tesis Anda turunkan yang terakhir itu yang namanya saya hilangkan dulu warnanya supaya Anda bisa lihat. Ya, oke. Iya, insert design, Oke. Ini kita buang aja dulu. Tadi sudah benar ya. Oke, saya lanjut, kita bicara pada bagian akhir itu Anda membuat kotak yang sama yang namanya adalah ya atau isinya di sini adalah peta ya atau map. Sini roadmap ya. Roadmap penulisan. Jadi peta jalan atau boleh dikatakan apa-apa saja yang akan Anda tulis nanti di situ ya Anda akan tulis. Saya kasih lihat di sini ya. Nah, peta jalan. Nah, inilah yang akan ya Anda rincikan di sini. Ini misalkan Anda menulis tentang kebijakan, proses pembuatan kebijakan atau proses respon, atau sebut saja karena pertanyaan Anda tadi bagaimana pelaksanaan PSBB di Indonesia di daerah, maka Anda mau misalkan menulis tentang pelaksanaan PSBB di Jawa Timur. Ya, Jawa Timur misalkan ya, di Jawa Timur. Kemudian Anda merincinya di Jawa Timur mana? Surabaya ya. Ya, Sidoarjo ya, dan seterusnya ya. Nah, inilah yang kemudian merupakan peta jalan. Jadi seluruh tulisan Anda harus diarahkan ya, arahnya itu bagaimana Anda melaksanakan menulis tentang ya pelaksanaan PSBB itu di Jawa Timur, di Provinsi Jawa Timur, di setiap kota, kabupaten kota yang ada, yang Anda mungkin pilih beberapa kota saja yang dekat atau bagaimana, itu terserah Anda. Dan semua yang Anda tulis itu tidak boleh keluar dari peta ini. Nah, jadi saya ulangi, inilah semua ya bagian pendahuluan yang harus Anda tulis, jangan sampai lupa. Jadi 1 topik atau isu, 2 deskripsi topik, 3 berpikir kritis. Ini ya, berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Nah, kemudian deskripsi topik. Ini deskripsi topik. Ya, saya besarin. Nah, kemudian Anda bicara tentang tesis ya, pernyataan tentang masalah Anda di situ. Nah, dilengkapi juga rumusan masalah. Ya, tetapi saya kira mungkin beberapa kampus menerapkan pendekatan yang sedikit berbeda ya, terserah saja, itu hak ya dari setiap kampus yang namanya gaya selingkung ya. Nah, tetapi secara umum seperti inilah. Yang terakhir adalah map. Nah, jadi inilah bagian-bagian yang akan memudahkan Anda untuk menulis paper kelas Anda. Usahakan kotak ini dipertahankan terlebih dahulu ya, jangan dibuang. Setelah Anda sudah selesai menuliskannya, barulah Anda copy paste ya. Baru Anda keluarkan ya, Anda keluarkan misalkan di sini Anda keluarkan saja bingkainya ini ya, supaya nanti akan menjadi sebuah urutan yang sistematis. Nah, mengapa kemudian kotak ini harus Anda gunakan? Seringkali mahasiswa itu tidak mampu menggunakan kerangka atau frame paragraf untuk membatasi bagian-bagian yang harus ada di dalam penulisan karya ilmiahnya. Karena itu saya kira dengan kotak ini Anda akan terbantu untuk melihat jangan sampai Anda overlap atau menyeberang ke wilayah yang
yang seharusnya bukan wilayahnya. Artinya wilayah deskripsi ini jangan sampai melompat pada wilayah berpikir kritis, dan sebaliknya berpikir kritis masuk pada wilayah deskripsi topik ini, ya. Jadi masing-masing ada kotaknya. Inilah yang akan menjadi panduan Anda, ya, model atau disebut dengan blueprint, ya, blueprint penulisan agar Anda dimudahkan di dalam menulis karya ilmiah paper Anda. Ya, jadi sekali lagi Anda pelajari baik-baik hakikat dari topik, dari deskripsi topik, berpikir kritisnya, kemudian di sini ada problematisasi tadi, proses-proses di mana Anda mempertanyakan, Anda mengajukan fakta-fakta yang perlu diragukan atau perlu mendapatkan penjelasan yang jauh lebih baik lagi dengan proses Anda melakukan studi kepustakaan atau studi lapangan. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah setelah Anda lakukan studi, Anda ketemu dengan tesisnya, apa yang kemudian menjadi persoalan yang Anda ingin tuliskan, ya, itu disertai dengan keberadaan ini. Dan terakhir peta jalannya, dan peta jalan inilah yang nanti ketika dia di breakdown, itu semuanya merupakan isi, ya, yang Anda tuliskan dan akan mengantar Anda pada bagian analisis dan kesimpulan. Saya kira itu dulu, nanti kita akan jumpa di kesempatan yang lain untuk membahas tahap demi tahap. Saya akan bahas tentang topik, deskripsi topik secara sendiri-sendiri. Jadi ini hanya merupakan pendahuluan semata. Ya, terima kasih. Sukses buat paper Anda. Ya, sampai ketemu di episode yang lain.